Hey guys, selamat datang di Tab. Di balik PKI tidak menculik Jenderal Soeharto. Sebelum meneliti siapa Soeharto saat itu, kita mesti lihat literatur dan kenali dulu siapa-siapa jenderal yang menjadi korban PKI. Literatur yang akurat berdasarkan fakta bisa dilihat di ANRI. Semua yang diculik PKI adalah satu gerbong dengan Nasution dan Yani. Kesemuanya deputi dan asisten Menpangat atau Menteri Panglima Angkatan Darat, plus satu brigjen pimpinan auditor militer, Maijen Sutoyo. Rombongan inilah yang sering berhadapan dengan PKI saat pertemuan satu meja di kabinet ataupun pada pertemuan atau rapat kenegaraan lainnya. Bisa dibayangkan betapa benci dan dendamnya PKI kepada kelompok petinggi militer ini. Bersama Pak Nas atau Pak Nasution, Pak Yani dan para deputi serta asisten ini secara kompak sering bersitegang dan menentang apa-apa yang diusulkan PKI. Hingga kadang PKI tidak berkutik dibuatnya. PKI terlihat akrab bersama Bung Karno dalam Nasakom, punya klaim pengikut hingga 10 juta massa, memiliki puluhan underbow binaan dari yang namanya CGMI, SOPSI, PR, BTI, Fajar Harapan, Pemuda Sosialis Indonesia, Lekra hingga Gerwani. Namun saat itu ABRI tidak gentar menghadapi segala manuver-manuver PKI. Mereka dengan tegas selalu melawan usulan-usulan PKI yang dinilai membahayakan Pancasila. Negara saat itu mempunyai lebih dari 10 menteri yang mendukung PKI dan juga punya banyak anggota parlemen karena menduduki peringkat keempat di parlemen sebagai legislator alias anggota DPR RI. PKI tinggal berhadapan dengan ABRI agar bisa memuluskan rencananya menguasai pemerintah negara ini bila Bung Karno wafat. Namun berulang kali usaha-usaha mereka patah saat berhadapan dengan orang yang mereka sebut dengan fitnahan Dewan Jenderal. Dewan Jenderal merupakan sebutan untuk sebuah kumpulan hayalan PKI dengan maksud agar dipropagandakan sebagai grup jenderal penentang Bung Karno. Sebenarnya tidak ada istilah Dewan Jenderal dalam negara kita saat itu. Itu Dewan Jenderal sengaja dihembuskan PKI. Namun fakta nyata saat itu menunjukkan bahwa para jenderal yang dituduh PKI tersebut rupanya semuanya adalah jenderal yang menentang PKI. Mereka jenderal yang sangat Pancasilais dan mencintai bangsa serta patuh pada pemerintahan yang sah. Sejatinya, mereka bukan seperti yang dituduhkan PKI, yaitu diam-diam menentang Soekarno. Agar Bung Karno dan rakyat membenci mereka, maka PKI mengkondisikan agar fakta sesungguhnya bisa dibalik menjadi fitnahan untuk Dewan Jenderal, hingga adalah alasan menyudutkan Pak Nas, Pak Yani, dan rekan, bahkan membunuh mereka. Soeharto yang berada di luar gerbong tidak dianggap anggota Dewan Jenderal. Soeharto memang berpangkat Maijen atau Mayor Jenderal, namun bertugas menjadi Panglima Kostrat atau Pangkostrat. Beliau berada di tengah pasukan, bukan berada di dalam pemerintahan. Otomatis PKI tidak memandang beliau sebagai sosok militer yang berbahaya. Sekarang renungkan dan baca baik-baik secara logika yang sehat. Inilah contoh nyata sepak terjang para jenderal yang membuat PKI naik hitam. Pada awal tahun 60-an, untuk melawan atau membendung agitasi PKI, maka ABRI membentuk partai politik bernama Golongan Karya. Saat itu PKI dengan menggunakan Bung Karno berhasil memfitnah Masyumi dan Murba sampai-sampai Bung Karno membubarkan dua partai yang menjadi saingan PKI ini. Terbentuknya Golkar membuat PKI kesal, sebab sangatlah sulit untuk dihancurkan karena pendirinya para jenderal aktif. Selanjutnya ketika kampanye Dwi Kora yang mengeluarkan resolusi perang Ganyang Malaysia, inilah momen bagi PKI membentuk Sukwani alias sukarelawan perang dengan harapan kelak bisa mereka manfaatkan seperti tentara rakyat komunis di Cina saat melakukan revolusi. Namun sial bagi PKI, kekuatan dan kecerdasan intelijen MT Haryono, Suprapto, S. Parman, dan Panjaitan membuat ABRI tidak terlalu mendukung perang itu. Kita saja tahu bahwa perang Ganyang Malaysia itu akibat provokasi PKI terhadap Bung Karno agar mendapat bantuan senjata dan dana dari Republik Rakyat Cina atau RRC. Apalagi Jenderal Intelijen ABRI saat itu begitu ketat memperhatikan segala gerak-gerik PKI. Hingga provokasi dan segala niat PKI mampu terbaca oleh ABRI.
Dan akhirnya konfrontasi dengan Malaysia tidak terlalu serius dijalani dan didukung oleh ABRI. Pertentangan terhadap PKI bersambung. Nasution dan Yani serta rekan-rekan kembali kompak dan keras menolak usulan Angkatan Kelima Buruh Tani. Ini adalah sebuah usulan gila karena PKI meminta pada Bung Karno agar buruh tani dipersenjatai oleh negara. Petinggi ABRI sontak menolak karena ABRI mencium adanya gerakan persiapan pemberontakan di balik usulan ini jika negara menyetujuinya. ABRI juga melihat ada gelagat atau niat PKI untuk membentuk pasukan bersenjata yang ilegal untuk memperkuat posisi mereka. Gerakan ini tercium dan serta-merta ABRI menolak keras, meski usulan itu dibalut alasan untuk perang menghadapi Malaysia. Belum lagi saat Brigjen Panjaitan menyita 50.000 pucuk senjata mencurigakan selundupan dari RRC di Tanjung Priok. Senjata itu yang merupakan pesanan PKI. Betapa hancurnya hati petualang-petualang Aidit, Syam, Nyoto Sakirman, Lukman, Nyono, Sudisman, Latif. Hingga saking bencinya Sakirman, maka dia memasukkan nama adiknya Esparman agar turut dihabisi juga. Karena Esparman adalah asisten Jenderal Yani. Contoh lain adalah ketika begitu kerasnya statement Ahmad Yani perihal pembunuhan Pelda Sujono, anggota TNI di Bandar Betsi, Sumatera Utara, oleh segerombolan komunis. Yani dalam pidatonya memerintahkan kepada semua prajurit Angkatan Darat untuk asah sangkurmu dan bersiap menghadapi komunis dan segala kemungkinan yang akan terjadi. Artinya, Yani memproklamirkan persiapan perang terhadap PKI. Puncaknya, PKI yang merasa sudah sangat dekat dengan Bung Karno kaget plus sakit hati saat Bung Karno pun pernah mengatakan bahwa pengganti dia kelak adalah Yani. Aidit dan Syam panik luar biasa, apalagi tim dokter RRC mengatakan bahwa umur Bung Karno tidaklah lama lagi, antara mati atau lumpuh total. Aidit berkehendak menjadi presiden, namun Bung Karno berkehendak lain. Di luar dugaan, Bung Karno berniat menyerahkan negara kepada Yani, tidak kepada Aidit. Artinya, kalau Yani jadi presiden, maka kecil harapan PKI untuk menguasai atau berkiprah di negara ini. Sangat susah mereka untuk meloloskan niat untuk mengubah Pancasila dan menjadikan komunis sebagai ideologi negara. Dan pasti barisan Esparman CS sebagai deputi dan asisten tadi semakin solid menentang PKI. Soeharto tidak termasuk barisan ABRI yang bisa menganulir setiap usulan sesat PKI di pemerintahan. Begitupun Brigjen Umar Wirahadi Kusuma dan Kolonel Sarwo Edi, dan juga para pangdam teritorial lainnya. Semua rata-rata berpangkat bintang jenderal, belum lagi tambah dengan para kepala staf 3 angkatan lain, kecuali Umar Dhani yang memang terlibat PKI. Semuanya adalah Laksamana, Komodor, dan Jenderal. Namun mereka semua bukan deputi dan asisten dari Nasution maupun Yani. PKI bergerak gegabah dengan menganggap bahwa jika barisan Nasution dan Yani mereka hancurkan, lantas semua pasukan ABRI akan mampu mereka kuasai. Karena gerakan mereka tidak diredoi Tuhan, maka rencana gagal total. Rakyat pun tidak mendukung gerakan kudeta ini. Mereka teramat tidak pintar dengan menganggap kalau kepala sudah ditundukkan, maka badan dan ekor akan takluk. PKI lupa bahwa ketika menghantam kepala kalajengking, maka seketika buntut ekornya balas ganas menyerang dengan sengatan beracun membunuh. Ketika pasukan gabungan dikerahkan Soeharto merangsek masuk ke wilayah Lubang Buaya, para dedengkot PKI panik. Kita sudah kalah, ujar Brigjen Suparjo pada sore hari tanggal 1 Oktober 1965. Jawa Tengah akan berbicara teman-teman, balas Syam Komarujaman. Sedangkan Letkol Untung sepanjang hari hanya diam termenung dan sorenya kabur ke Tegal. Perhitungan PKI sangat buruk. Semakin parah kelakuan mereka dengan alih-alih percaya diri menangkap jenderal tertinggi ABRI. Di rumah Nasution, Cakra Birawa hanya mampu menembak balita kecil. Ade Irma gugur 6 Oktober 1965 setelah dirawat intensif. Prajurit Cakra, Kopral Hagiono memuntahkan 5 peluru menembus balita kecil itu. Di halaman depan pasukan menembak mati polisi muda Satsuit Tubun, dia yang hanya piket pengawal di rumah Wapardam, J. Leimana. Kebetulan bersebelahan dengan rumah Pak Nas. Berlanjut, saking gobloknya mereka tidak mampu membedakan mana Panglima ABRI dan mana ajudannya. Biar tandean pun mereka bawa dan dianiaya hingga gugur di Lubang Buaya. Setelah lolos dari maut, selanjutnya Nasution bergabung dengan Soeharto untuk menyusun strategi melawan PKI. Andai Soeharto terlibat PKI, maka tidaklah mungkin Pak Nas mau bergabung ke beliau dan bermarkas di Kostrad, serta bahu-membahu menghantam PKI.
Dan jika memang Soeharto mendukung atau terlibat dengan PKI, lantas apa ada saksi hidup saat itu yang melihat Soekarno bersama PKI? Paling tidak, apakah ada foto atau dokumen yang menunjukkan dia bersama dan berkumpul bersama Aidit dan dengan pimpinan PKI yang lain? Dari sini saja bisa dipelajari lagi. Jika memang Soeharto tidak dibunuh karena terlibat PKI, maka tidak masuk akal kenapa sepanjang perjalanan gemilang PKI sejak 1948 hingga 1965 tidak ada satupun foto atau dokumen tentang kebersamaan petinggi-petinggi PKI bersama Soeharto. Hanya fakta yang bisa memastikan fitnahan terhadap Soeharto ini benar atau tidak. Dan tidak ada fakta yang bisa menunjukkan keterlibatan Soeharto meski hanya selembar foto atau secarik dokumen. Kemudian dalam persidangan Subandrio dan Umar Dhani serta yang lainnya, apa ada kesaksian mereka yang jelas menyebut Soeharto bagian dari mereka? Karena untuk mengakui hal itu sangatlah dimungkinkan mengingat para terdakwa semuanya tipis harapan untuk lolos dari hukuman mati. Bagi mereka eksekusi mati sudah pasti, lantas mau apa lagi jika tidak mau jujur? Nyatanya tidak ada kesaksian dari mereka tentang keterlibatan Soeharto. Kesimpulan yang didapat, posisi Soeharto dianggap tidak penting. Begitupun Pangdam DKI Umar dan Kasal R.E. Marta Dinata, meski semua mereka adalah jenderal dan laksamana setingkat jenderal, dan PKI bertindak langsung mengumumkan bahwa kekuasaan ABRI sementara diambil alih oleh Letkol Untung. Hal ini disampaikan pada pagi hari 1 Oktober 1965 di RRI. PKI memperhitungkan bahwa semua jenderal lain akan mematuhi pengumuman itu. Tapi perhitungan mereka salah besar. Justru Soeharto dan rekan-rekan yang menghancurkan mereka. Jadi tuduhan yang berkembang bahwa Soeharto tidak diculik karena terlibat PKI adalah omong kosong belaka. Tuduhan memutar balik fakta khas komunis. Ditambah lagi keturunan dan simpatisan PKI dendam terhadap sikap heroik Soeharto dalam membumi hanguskan semua unsur-unsur yang mengandung komunis, Marxis, dan Leninisme. Asumsi yang sederhana yang didapat yakni kasus Soeharto tidak bisa disamakan ketika kejadian pada Marsikal Umar Dhani dan Brigjen Suparjo. Kedua jenderal ini terlibat G30S PKI atau Gestapo. Jadi memang tidak mungkin diculik dan dibunuh. Sangat berbeda dengan Majen Soeharto dan Brigjen Umar Wirahadikusuma dan Laksamana R.E. Marta Dinata yang tidak terlibat PKI. Mereka tidak dibunuh karena dianggap remeh PKI. Dalam teori mereka, cukup hanya bunuh semua pimpinan mereka di Mabes ABRI dan otomatis yang lain tabik tunduk. Antara Soeharto dan mereka memang sama-sama berpangkat jenderal dan sama-sama tidak diculik. Namun yang membedakan mereka adalah status ideologi yang dianut. Dan Soeharto tidak berhaluan komunis. Dan Soeharto Pancasilais dan militer sejati, tidak ke kanan dan ke kiri. Setelah kekalahan telak PKI, hanya simpatisan dan keturunan PKI yang selalu melontarkan asumsi negatif mengapa Soeharto tidak diculik. Mereka juga menghembuskan isu bahwa Soeharto menjadi bagian dari pelaku G30S PKI. Menekankan negara agar minta maaf pada PKI sekaligus mendogma anak negeri agar menerima paham ini dengan mengubah fakta bahwa pelajaran sejarah sekolah dengan menghapus sejarah kelam G30S PKI. Jika memang Soeharto berhaluan komunis dan juga terlibat G30S PKI, maka mengapa sepanjang 32 tahun berkuasa secara luar biasa Pancasila sangat dijunjung tinggi? Entah berapa kali kita dulu diharuskan ikut penataran P4. Pelajaran Pendidikan Moral Pancasila atau PMP masuk dalam kurikulum wajib di Eptanas. Mata kuliah kewiraan di universitas juga mesti lulus. Belum lagi resimen mahasiswa dan ABRI masuk desa digalakkan demi keamanan negeri dari bahaya latan komunis. Jika ikut tes tentara, polisi atau PNS, dipastikan harus lulus tes mental ideologi atau MI dan sedikit pun tidak mentolerir jika peserta terindikasi laten walaupun keluarga jauh yang pernah terlibat meski hanya simpatisan PKI. Jika merujuk dari cerita bahwa Soeharto tahu dia akan ada penculikan, saya pikir jenderal lain juga sudah tahu. Jenderal Yani pun sudah tahu, namun dia dan Pak Nas menolak agar pengamanan di rumah mereka ditambah. Dan juga sangat tidak logis jikalau hanya gara-gara mengetahui lantas langsung dituduh terlibat. Mengingat kondisi Soeharto pada hari-hari kelam tersebut disibukkan oleh kejadian putranya yang masuk rumah sakit akibat tersiram air panah kuas sup. Secara militer pun Soeharto pasti tidak terlalu khawatir sebab dia tahu bahwa PKI tidak memiliki pasukan bersenjata. Soeharto baru mengetahui bahwa PKI mendoktrin pasukan Cakrawirawa menculik rekan-rekannya dari pernyataan Letkol Untung di RRI. Awalnya Soeharto berpikir tidak mungkin PKI dan antek-anteknya mampu menculik para jenderal. Intinya, yang menuduh Soeharto tidak diculik subuh itu adalah simpatisan PKI. Sebagai bangsa yang besar, seyogyanya melindungi nama baik pahlawan.
Sebaiknya bangsa Indonesia menghargai jasa Soeharto yang menyelamatkan Indonesia dari komunis. Andai PKI berhasil, maka negara ini dipastikan mirip dengan Korea Utara. Semoga negeri ini cerdas dalam melawan sebuah propaganda fitnah.